saya Kevina Firdaus Azara, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau adalah upaya dan cikal bakal kemajuan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Tujuannya adalah mengubah penggunaan teknologi tradisional pada sektor pertanian dengan menerapkan teknologi modern untuk hasil yang optimal. Indonesia sebelumnya sudah dikenal sebagai warga yang kaya hasil pertanian dan perkebunan, misalnya padi, jagung, kedelai, ubi, teh, dan kopi. Revolusi hijau dilakukan dengan beberapa cara, misal meneliti dan percobaan bibit unggul. Gagasan revolusi hijau berawal dari hasil penelitian yang dikerjakan oleh Thomas Robert Malthus lewat tulisannya. Thomas mengatakan, kemiskinan dan kemelaratan timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan produksi pangan. Masyarakat tumbuh lebih cepat dari peningkatan produksi pertanian. Dengan begitu, dilakukan penelitian lebih dalam. Hal itu dimulai pertama kali di Meksiko pada tahun 1940-an. Revolusi hijau diawali oleh Ford and Rockefeller Foundation yang mengembangkan gandum di Meksiko pada tahun 1950 dan padi di Filipina pada tahun 1960. Pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia ada dua alasan, yaitu 1. Indonesia adalah negara agraris dan tanahnya subur. 2. Jumlah penduduknya banyak. Tahun 1984, Indonesia menjadi negara berswasembada beras. Artinya, kita mempunyai ketahanan pangan berupa beras yang berlimpah. FAO pun mengakui prestasi ini dengan memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto. FAO adalah organisasi pangan dan pertanian di dunia di bawah PBB. Mandat utama FAO sendiri yaitu untuk menaikkan tingkat gizi, menaikkan produktivitas seperti pertanian dan pertumbuhan ekonomi di dunia. Penerapan revolusi hijau di Indonesia yaitu terjadi pada masa Orde Baru tahun 1970-an hingga 1980-an. Pada saat itu, pemerintahan Orde Baru melakukan investasi besar-besaran pada sektor pertanian. Langkah-langkah untuk meningkatkan produksi pertanian ada 4, yaitu intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Intensifikasi pertanian yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas produksi petani dengan cara meningkatkan produktivitas kerjanya. Ekstensifikasi pertanian yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas produksi petani dengan cara menambah faktor produksi pertanian. Diversifikasi pertanian yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi petani dengan cara pengembangan keanekaragaman jenis produksi pertanian. Sedangkan rehabilitasi pertanian yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas produksi petani dengan cara memulihkan lahan dan sumber daya yang sudah kritis. Contoh dari intensifikasi pertanian yaitu 1. Penggunaan bibit unggul. Karena dengan bibit unggul hasil akan baik. 2. Pengolahan tanah yang baik. 3. Irigasi yang teratur, yaitu pengairan ke lahan-lahan pertanian. 4. Penggunaan pupuk, baik pupuk alami ataupun pupuk buatan. 5. Pemberantasan hama. Itu penting karena selain pupuk yang baik, pengolahannya yang teratur juga perlu adanya pemberantasan hama. Contoh dari ekstensifikasi pertanian yaitu dengan cara memperluas lahan atau daerah pertanian, membuka lahan baru, upaya meningkatkan produktivitas dan hasilnya lebih melimpah. Contoh dari diversifikasi pertanian yaitu penganekaragaman jenis tanaman pada satu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari, yaitu satu lahan dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Misalnya, ditanami padi, lalu di samping-sampingnya dapat ditanami cabai atau kacang panjang. Sedangkan contoh rehabilitasi pertanian, rehabilitasi merupakan usaha memulihkan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif dari revolusi hijau, yaitu 1. Ditemukan bibit biji-bijian yang berkualitas unggul. 2. Hasil panen meningkat. 3. Masalah pangan dapat diatasi. 4. Kesejahteraan petani meningkat. 5. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, yaitu capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional. Dampak negatif revolusi hijau diantaranya 1. Penggunaan pestisida dapat mencemarkan lingkungan. 2. Berkurangnya keanekaragaman genetik karena penyeragaman jenis tanaman tertentu yang dikembangkan.
3. Adanya mekanisme pertanian menyebabkan cara tradisional tertinggalkan. 5. Kerjasama semakin menurun karena sudah menggunakan sistem upah. Perkembangan industri di Indonesia. Kegiatan industri menjadi sektor yang sangat diperlukan dalam kegiatan pembangunan. Pada pelita 6, kebijakan sektor industri dititik beratkan pada hal-hal berikut. 1. Arah dan tujuan pembangunan industri. 2. Pengembangan industri dengan nilai yang tinggi serta strategis. 3. Pengembangan industri diharapkan memperdalam struktur industri secara efisien dan mampu bersaing. Perkembangan industri di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Ada 2 macam industri, yaitu 1. Industri pertanian. Industri pertanian yaitu kegiatan industri yang berkaitan dengan kegiatan pertanian atau hasil industri. Itu akan menopang kegiatan pertanian. Sedangkan industri non-pertanian yaitu industri di luar bidang pertanian yang merupakan suatu kegiatan yang bersifat bisnis. Pembangunan industri telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi masyarakat. Masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Sejak Repelita 4, sektor industri semakin meningkatkan bahkan mulai dapat menggantikan sektor pertanian dalam sumbangannya kepada produk domestik bruto. Sekian dari penjelasan saya tentang revolusi hijau. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.